Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikita Salsa, program studi S1 Manajemen A. Kali ini saya akan membahas tentang Business Level Strategy. Business Level Strategy adalah langkah yang ditempuh oleh para manajer dalam memanfaatkan sumber daya dan kompetensi perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terhadap pesaing dalam suatu industri. Dasar perumusan BLS ini ialah kebutuhan pelanggan, apa yang diinginkan, kelompok pelanggan, siapa yang membutuhkan, dan distinctive kompetensi, yaitu kompetensi yang menonjol untuk merespons kebutuhan pelanggan. Nah, dasar perumusan business level strategi ini adalah yang pertama, diferensiasi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan itu kan keinginan pelanggan yang dapat dipuaskan dengan barang atau jasa. Nah, sementara diferensiasi produk itu proses penciptaan keunggulan kompetitif melalui desain produk atau jasa. Setiap perusahaan sampai batas tertentu harus berupaya memproduksi produk dalam berbagai bentuk, mutu, desain, dan sebagainya, sesuai keinginan berbagai kelompok masyarakat yang tingkat pendapatan dan seleranya berbeda-beda. Lalu yang kedua itu segmentasi pasar yang muncul oleh adanya kelompok pelanggan. Segmentasi pasar ini adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan kebutuhan atau preferensi atau keinginan. Nah, ini tuh diadopsi dalam strategi penciptaan keunggulan kompetitif, misalnya General Motors mengelompokkan pelanggan berdasarkan income dan membuat mobil sesuai dengan income tersebut. Nah, yang ketiga itu distinctive kompetensi. Nah, apa sih distinctive kompetensi ini? Yaitu adalah kompetensi menonjol dan unik yang dimiliki perusahaan dan dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan dalam memuaskan pelanggan. Kompetensi ini tuh meliputi efisiensi, mutu, inovasi, dan respon pada pelanggannya. Berikutnya, tingkatan bisnis level strategi. Lalu, apa saja tingkatan bisnis level strategi ini? Yang pertama itu cost leadership strategy, yaitu merupakan sekumpulan tindakan yang terintegrasi untuk memproduksi atau mengantarkan barang atau jasa dengan fitur yang dapat diterima oleh pelanggan pada harga terendah dibandingkan dengan pesaingnya. Walaupun demikian, perusahaan yang menggunakan cost leadership strategy tetap menggunakan diferensiasi meskipun sedikit. Perusahaan yang hanya berkonsentrasi pada penurunan biaya akan dapat memproduksi secara efisien, tetapi tidak ada pelanggan yang mau membeli. Sebaliknya, perusahaan dapat merancang, memproduksi, dan memasarkan produk yang dapat dibandingkan dengan pesaingnya lah yang dapat memperoleh cost leadership strategi yang berhasil ini. Lalu gimana sih mencapai cost leadership? Yang pertama itu memfokuskan pada kompetensi manufaktur. Yang kedua itu mengurangi perhatian pada diferensiasi produk dan segmentasi pasarnya. Berikutnya, differentiation strategy. Nah, differentiation strategy ini adalah sekumpulan tindakan yang terintegrasi yang dirancang oleh perusahaan untuk mengantarkan barang atau jasa pada harga yang dapat diterima yang dipersepsikan konsumen. Saat pemimpin harga melayani pelanggan industri, target pelanggan pembeda atau differentiator mempersepsikan bahwa nilai ditambahkan oleh bagaimana cara produk perusahaan didiferensiasikan. Perusahaan harus dapat memproduksi barang yang didiferensiasikan pada harga yang kompetitif untuk mengurangi tekanan pada harga yang dibayarkan pelanggan. Dibandingkan dengan cost leadership tadi, perusahaan yang menggunakan differentiation strategi ini selalu berfokus dalam menanamkan dan mengembangkan fitur yang membedakan barang atau jasa dalam penilaian konsumen ini. Nah, sebuah produk dapat dibedakan. Rantai nilai perusahaan dapat dianalisis untuk menentukan apakah sebuah perusahaan dapat mengumpulkan aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan nilai dengan menggunakan differentiation strategi ini. Lalu yang terakhir itu focus strategy. Fokus strategi ini adalah strategi yang mengintegrasikan tindakan yang didesain untuk memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan atas pasar tertentu. Contohnya itu misalnya kelompok konsumen tertentu kayak remaja, dewasa, anak kecil, atau lansia gitu kan. Nah, berikutnya itu kelompok kegunaan produknya kayak untuk atlet, untuk seniman, untuk pengrajin gitu. Nah, berikutnya itu kelompok geografis tertentu. Nah, geografis kayak misalnya di tempat ini, dan tempat ini, seperti itu. Memfokus pada segmen pasar tertentu, perusahaan melakukan spesialisasi, misalnya pasar orang kaya, petualang, vegetarian, mobil balap, mobil pedesaan, dan lain-lain.
Setelah memilih segmen pasar yang diinginkan, strategi fokus diimplementasikan melalui pendekatan diferensiasi atau cost leadership. Pada hakikatnya, perusahaan dengan strategi fokus adalah cost leader atau differentiator khusus. Bila perusahaan menggunakan pendekatan low cost, berarti bersaing dengan cost leadernya. Misalnya, memfokus pada small volume custom products yang memiliki keunggulan biaya dan membiarkan large volume pada cost leader. Lalu bila memakai pendekatan diferensiasi, maka akan bersaing dengan diferensiator. Misalnya Porsche bersaing dengan GM, atau Indomie bersaing dengan mie sedap, atau mungkin yang lain apa? Coco Crunch dengan Simba, seperti itu. Kelebihan strategi fokus adalah aman terhadap buyers maupun pesaing karena keunikan produk dan brand loyalty-nya, tetapi agak lemah terhadap supplier karena membeli input dalam volume kecil. Nah, mungkin segitu saja materi bisnis level strategi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.